Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan mengenai penggunaan dan pengembangan sistem, di mana kelompok kami beranggotakan yang pertama Puji Kurniasari, NIM 004, kemudian ada Suci Lisdiarti, NIM 028, ada Nani Susanti, NIM 089, dan saya sendiri Fahri Ali, NIM 156. Langsung saja untuk materi yang pertama yang akan saya presentasikan adalah mengenai organisasi layanan bisnis. Kita telah menggunakan istilah layanan informasi untuk menguraikan perusahaan yang memiliki tanggung jawab atas mayoritas sumber daya informasi. Nama-nama lain divisi SIM atau departemen SIM dan khususnya teknologi informasi, Information Technology, IT juga populer. Ada beberapa isinya juga dari organisasi layanan bisnis ini adalah antara lain yang pertama ada sumber daya informasi. Jadi kita telah mengidentifikasikan sumber daya informasi yang terdiri atas perangkat keras komputer, perangkat lunak komputer, spesialis informasi, pengguna fasilitas, basis data, dan informasi. Sebagian besar sumber daya ini pada umumnya berlokasi di layanan informasi dan merupakan tanggung jawab dari Chief Information Officer (CIO). Sumber daya informasi yang terdapat di area-area pengguna adalah tanggung jawab dari para manajer area pengguna. Lalu juga ada spesialis informasi. Ini untuk menggambarkan karyawan yang tanggung jawab utamanya adalah untuk memberikan kontribusi atas tersedianya sumber daya informasi dalam perusahaan. Spesialis informasi pada awalnya itu meliputi analisis sistem, programmer, dan operator. Di dalam spesialis informasi itu juga ada ini ya, yang tadi disebut analisis sistem, di mana analisis sistem adalah orang yang ahli dalam mendefinisikan masalah dan dalam membuat dokumentasi tertulis mengenai bagaimana komputer akan membantu menyelesaikan masalah-masalah tersebut. Lalu administrator basis data itu adalah seorang spesialis informasi yang bertanggung jawab atas basis data tersebut sebagai administrator basis data. Tugasnya adalah terbagi dalam 4 area utama, yaitu perencanaan, implementasi, operasi, dan keamanan. Kemudian ada webmaster. Webmaster ini bertanggung jawab atas isi dan penyajian situs web perusahaan. Yang webmaster ini harus bekerja sama dengan spesialis jaringan untuk memastikan bahwa jaringan komunikasi antara perusahaan dan pelanggan atau sekutu bisnisnya itu selalu terbuka. Situs web sangat mengandalkan gambar dan webmaster biasanya memiliki keahlian dalam manipulasi atau perencanaan grafik. Satu tugas penting dari seorang webmaster itu adalah melacak orang-orang yang mengunjungi halaman web perusahaan biasanya. Kemudian juga ada spesialis jaringan. Ya, spesialis jaringan itu bekerja dengan analisis sistem dan pengguna dalam membuat jaringan komunikasi data yang menyatukan sumber daya komputasi yang menyebar. Spesialis jaringan akan menggabungkan keahlian dari bidang-bidang komputasi maupun telekomunikasi. Memelihara jaringan yang memenuhi persyaratan untuk aplikasi-aplikasi berbasis web adalah hal yang sangat sulit dilakukan sebenarnya, karena sebagian besar komunikasi terjadi di luar batasan perusahaan. Ada juga programmer menggunakan dokumentasi yang dibuat oleh sistem analisis untuk membuat kode program komputer yang mengubah data menjadi informasi yang dibutuhkan oleh pengguna. Beberapa perusahaan menggabungkan fungsi sistem analisis dan programmer menciptakan suatu posisi analisis program. Lalu juga yang terakhir itu ada operator. Operator ini tugasnya untuk menjalankan peralatan komunikasi berskala besar seperti komputer mainframe dan server yang biasanya berlokasi dalam fasilitas komputasi perusahaan. Operator akan memonitor konsol, mengganti kertas printer, mengelola perpustakaan pita dan disk menyimpan data, serta melakukan tugas-tugas lain yang serupa. Semua spesialis informasi di atas pada umumnya digabungkan dengan perwakilan dari organisasi pengguna untuk membentuk tim proyek yang mengembangkan sistem. Para spesialis juga memiliki tanggung jawab dalam memelihara sistem setelah sistem tersebut diimplementasikan.
Ya, demikian adalah penjelasan dari saya ya, khususnya di bagian saya. Untuk selanjutnya mungkin akan dilanjutkan oleh rekan saya. Dipersilahkan. Terima kasih. Ya, selanjutnya yaitu struktur organisasi layanan informasi. 1. Tren dari struktur tersentralisasi ke desentralisasi. Perusahaan telah menugaskan beberapa orang analis setiap dan programmer untuk mengembangkan sistem-sistem baru, dan beberapa orang analis sistem serta programmernya untuk memelihara sistem-sistem yang sudah ada. Unit-unit operasi, administrasi, basis data, dan jaringan akan memberikan kontribusi bagi pengembangan maupun pemeliharaan. 2. Struktur organisasi inovatif. Perusahaan-perusahaan besar berusaha untuk mencapai suatu struktur organisasi yang terdesentralisasi secara sentral. Hal ini dicapai dengan memberikan wewenang kepada unit IS korporat untuk mengambil keputusan-keputusan yang berhubungan dengan infrastruktur IT, dan wewenang kepada area-area bisnis untuk mengambil keputusan mengenai penggunaan IT secara strategis di area-area mereka masing-masing. Ketiga, komputasi pengguna akhir. Di akhir tahun 1970-an, kita melihat berkembangnya minat dari pihak pengguna untuk mengembangkan aplikasi komputernya sendiri. Suatu pendekatan yang disebut komputasi pengguna akhir atau end-user computing, komputasi pengguna akhir atau end-user computing issue. Oleh karenanya berarti pengembangan seluruh atau sebagian sistem informasi oleh pengguna. Komputasi pengguna akhir timbul disebabkan oleh 4 pengaruh utama. 1. Yaitu dampak pendidikan komputer. 2. Antrian layanan informasi. 3. Murahnya peranti keras. 4. Peranti lunak siap pakai. Selanjutnya yaitu pengguna sebagai suatu sumber daya informasi. Pengguna dari sistem informasi perusahaan merupakan sumber daya informasi yang penting, dapat memberikan suatu kontribusi yang nyata dalam mencapai sasaran strategi dan meraih keunggulan kompetitif. Hal ini terutama berlaku ketika pengguna secara ikut serta berpartisipasi dalam pengembangan sistem dan memberikan komputasi pengguna akhir. Keuntungan komputasi pengguna akhir. Issue memberikan 2 manfaat utama. 1. Menyamakan kemampuan dan tantangan. 2. Mempersempit cara berkomunikasi. 2. Yaitu resiko komputasi pengguna akhir. 1. Sasaran sistem yang buruk. 2. Sistem yang dirancang dan didokumentasi dengan buruk. 3. Pengguna sumber daya informasi yang tidak efisien. 4. Hilangnya integritas data. 5. Hilangnya keamanan. Dan 6. Hilangnya kendali. Dan keahlian dibutuhkan untuk ahli di bidang layanan informasi. Pengembangan sistem informasi memerlukan keahlian dan pengetahuan khusus. Ahli informasi menerapkan keahlian dan pengetahuannya secara profesional dengan jam kerja penuh waktu. Pengguna menerapkannya keahlian dan pengetahuannya dalam mengatasi sistem informasinya hanya sebagai tingkat tertentu. Pengetahuan pengembangan sistem. Jenis pengetahuan yang memungkinkan seseorang berkontribusi dalam pengembangan sistem termasuk diantaranya pemahaman komputer adalah kemampuan untuk menggunakan sumber daya komputer untuk menyelesaikan proses pengolahan data yang dibutuhkan. Pemahaman informasi terdiri dari pemahaman bagaimana menggunakan informasi pada setiap tahapan dalam proses penyelesaian masalah, di mana informasi didapatkan, bagaimana informasi dipakai bersama-sama dengan yang lainnya.
Dasar-dasar bisnis adalah topik-topik yang biasanya dimasukkan dalam kurikulum utama sarjana dan pasca sarjana program bisnis. Teori sistem menggambarkan bagaimana fenomena sebagai struktur sistem yang normatif. Proses pengembangan sistem terdiri dari langkah-langkah yang harus dilalui dengan pengembangan sistem informasi. Pemodelan sistem terdiri dari berbagai cara untuk mendokumentasikan sistem. Keahlian pengembangan sistem. Keterampilan pengembangan meliputi komunikasi, kemampuan analitik, kreativitas, dan kepemimpinan. Keterampilan komunikasi melibatkan kemampuan yang menyampaikan informasi kepada satu atau beberapa orang dengan menggunakan ucapan, tulisan, atau gambar grafik. Kemampuan analitik adalah kemampuan yang memahami dan mempelajari situasi untuk menemukan informasi yang sesuai dengan respon atau membuat solusi permasalahan. Kreativitas merupakan pengembangan dari seluruh atau sebagai ide atau solusi baru. Kepemimpinan atau adalah merupakan kemampuan mengarahkan orang lain untuk melakukan tugas. Mengelola pengetahuan yang ditunjuk oleh sumber daya informasi. Perusahaan otomatis kantor. Otomatis kantor adalah penerapan otomatis seperti teknologi komputer pada pekerja kantor. Otomatis kantor dapat dilacak kembali hingga awal tahun 1960-an ketika IBM memperkenalkan istilah pengolahan kata untuk menyatakan suatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puji Purnasari NIM 004. Saya dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang penggunaan dan pengembangan sistem. Materi yang saya baca yaitu kantor maya. Kemampuan AO untuk menghubungkan orang secara elektronik, membuka pintu-pintu baru dalam kegiatan bagaimana pekerjaan kantor dilaksanakan. AO bahkan membuat pekerjaan kantor tidak harus dikerjakan di kantor sebagai gantinya. Pekerjaan seperti ini dapat dilakukan dimanapun karyawan berada. Adapun keuntungan dan kerugian kantor maya. Keuntungan kantor maya. Yang pertama, biaya fasilitas yang lebih rendah. Yang kedua, biaya peralatan yang lebih rendah. Yang ketiga, berkurangnya penghentian pekerjaan. Yang keempat, kontribusi sosial. Kerugiannya, yang pertama, modal yang rendah. Yang kedua, kekhawatiran akan risiko keamanan. Selanjutnya, organisasi maya. Keberhasilan kantor maya memicu para visioner untuk melihat bagaimana kantor maya dapat diperluas sehingga berlaku bagi keseluruhan perusahaan-perusahaan sebuah organisasi maya. Dampak sosial organisasi maya yaitu dapat timbul pada masyarakat, khususnya industri-industri yang paling tertarik pada konsep kantor maya, dan organisasi kantor maya adalah industri yang memberikan nilai tambah dalam bentuk informasi, ide, dan kecerdasan. Selanjutnya, menempatkan pengguna sistem dan spesialisis informasi pada perspektif. Unsur manusia terus menjadi salah satu bahan paling penting dalam pengembangan